Halo semua, balik lagi di channel Boknime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Halo teman Boknime, pada kesempatan kali ini Boknime membahas cerita selanjutnya, di mana Shin memperlihatkan dunia matahari yang masih dilanda kekacauan dan pertarungan yang epik. Ketiga kesatria suci yang terdiri dari Gunko, Gillingham, dan Somers melakukan pergerakan segera melalui pertarungan, dan ternyata kekuatan mereka jauh lebih kuat dari yang kita bandingkan dengan seorang Vice Admiral. Diperlihatkan scene di mana Usopp akhirnya memperlihatkan kemampuan barunya. Tubuh Usopp di arc Elbaf ini terlihat lebih six pack daripada arc sebelumnya, di mana Usopp terlihat newbie sewaktu arc Wano Kuni. Menurut Mimin Boknime, kedepannya di arc Elbaf ini, karakter kru topi jerami lain Juk akan diperlihatkan aktivasi level kekuatan tingkat advance. Ini juga sebagai bahan persiapan untuk perang yang lebih besar lagi sebagaimana di mural Elbaf. Banyak kejadian yang muncul di Elbaf ini, para kesatria suci melakukan pergerakan besar-besaran tanpa berpikir panjang karena fokus mereka adalah anak raksasa berhasil ke pelabuhan. Terlihat dari judul kali ini, yaitu In Stillness There Is Motion, yang jika dilokalisasikan akan memiliki arti dalam keheningan ada pergerakan. One Piece terbaru masih melanjutkan cover story mengenai perjalanan Yamato berkeliling negeri Wano. Ulti menyatakan ingin ikut di bawah komando Yamato sebagai bentuk terima kasih karena sudah menyelamatkan dirinya dan juga adiknya, Pechuan. Ya, pada akhirnya cerita cover story dari Yamato ini akan sama persis dengan cerita perjalanan Oden saat berkeliling negeri Wano. Oden berhasil mendapatkan 9 pengawal setianya ketika berpetualang di negeri Wano, dan karena Yamato sangat terinspirasi dengan sosok Kosuki Oden, sudah pasti dia akan menerima ulti dan Pechuan sebagai bawahannya, sehingga pada akhirnya Yamato hanya menjadi bagian dari armada besar bajak laut topi jerami, dan kemungkinan besar King juga akan menjadi bagian dari pengikut Yamato karena dia mencari kebenaran tentang Joy Boy. One Piece terbaru menampilkan beberapa pertarungan seru, yaitu Gunko melawan bajak laut Kolon, lalu Gillingham melawan para guru dari sekolah Walrus, dan juga Somers yang bertarung melawan Jaguar di Saul. One Piece chapter 1146 diawali dengan melanjutkan apa yang terjadi pada chapter sebelumnya. Kemunculan Gunko secara tiba-tiba membuat Nami dan Usopp panik. Nami menjelaskan jika ciri-ciri yang diceritakan oleh para raksasa penjaga di Kastil Aurus sangat cocok dengan sosok yang muncul di hadapan mereka saat ini. Mereka mengatakan jika salah satu penyusup itu menggunakan kekuatan berbentuk panah yang terbuat dari kain. Brook tertawa karena akhirnya dia bisa melihat pemandangan yang membuat Brook bersemangat kembali, sehingga Brook senyum sendiri sampai salah lihat. Sedangkan Jinbei bersiap dengan kuda-kudanya, dia merasakan hawa membunuh yang sangat besar dari sosok Gunko. Gunko mulai menunjukkan kekuatannya dalam bertarung. Ternyata dia sangat kuat. Tujuan utama Gunko adalah untuk menculik Kolon. Dia langsung melancarkan serangan anak panahnya ke arah Kolon, namun serangannya berhasil ditahan oleh Brook. Usopp berhasil mendaratkan serangan ledakan menggunakan senjatanya ke arah Gunko, tapi Gunko bisa beregenerasi. Seketika tangan dan tubuhnya kembali membaik. Seluruh kru topi jerami yang berada di atas kapal Sval milik Kolon terkejut ketika melihat kemampuan regenerasi yang dimiliki oleh Gunko. Seperti yang Mimin Boknime sampaikan, kemampuan regenerasi yang sama persis dengan para Gorosei ketika di Pulau Eget tidak mereka ketahui. Hal itu wajar jika Nami, Usopp, Brook, dan Jinbei karena saat di pulau mereka tidak melihat kemampuan regenerasi yang dimiliki oleh para Gorosei. Gunko mengambil kesempatan tersebut untuk menculik Kolon. Dia berhasil membawanya pergi menjauh dari kapal Sval miliknya. Shin kemudian berpindah ke area Underworld. Luffy dan yang lainnya masih terlihat asik makan daging Brogisaurus. Bahkan terlihat perut Luffy dan juga Loki yang sudah buncit dan membesar akibat terlalu banyak memakan daging tersebut. Shin kemudian berpindah ke sekolah Walrus. Para guru saat ini sudah bisa fokus untuk menyelamatkan anak-anak karena para monster mimpi sudah ditangani oleh bajak laut prajurit raksasa. Para guru sudah menemukan cara yang efektif untuk menolong anak-anak yang sedang berjalan sambil tertidur. Mereka menarik anak-anak menggunakan tali dari urutan yang paling belakang sehingga dapat menahan pergerakan mereka tanpa takut terkena duri tak kasat mata milik Somers. Melihat permainannya diganggu, akhirnya kedua kesatria suci yang lain, yaitu Somers dan juga Gillingham, turun tangan. Gillingham diperlihatkan berhasil mengalahkan para guru di sekolah Walrus dengan sangat mudah. Di sisi lain, Somers ternyata sedang bertarung melawan Saul, dan secara mengejutkan Somers berhasil menang melawan Saul. Dengan kekalahan Saul dari Saint Somers membuktikan jika para kesatria suci memiliki kekuatan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Vice Admiral Angkatan Laut. Saul adalah Vice Admiral yang seangkatan dengan Kizaru, Akainu, dan juga Aokiji. Itu berarti kekuatan Somers bisa dikatakan setara dengan Admiral Angkatan Laut
laut atau bisa jadi sedikit di bawah mereka. Namun berbeda cerita jika Somers juga memiliki kemampuan regenerasi sama seperti yang sudah diperlihatkan oleh Gunko di chapter kali ini. Kemampuan regenerasi instan yang diperlihatkan Gunko mengingatkan kita pada kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh para Gorosei, khususnya daya tahan tubuh dan pemulihan yang nyaris tak terbatas, seperti yang telah ditunjukkan oleh Saint Saturn sebelumnya. Kemampuan tersebut tampaknya bukan berasal dari kekuatan alami, melainkan merupakan bentuk anugerah atau pemberian dari Im Sama. Sepertinya kasus hal itu sama dengan kemampuan teleportasi menggunakan lingkaran sihir abis. Orang-orang yang memiliki tanda itu hanya mereka yang dapat berteleportasi menggunakan abis. Hal ini juga berlaku dengan kemampuan regenerasi dari para kesatria suci dan juga Gorosei. Mereka yang memiliki tanda Im Sama akan memiliki kekuatan supernatural tersebut. Yang membuat hal ini semakin menarik adalah kenyataan bahwa Gunko menjadi kesatria suci pertama yang terluka dan menunjukkan kemampuan regenerasi di tingkat ini. Hal ini pun memunculkan pertanyaan besar dalam benak Mimin Boknime, apakah seluruh kesatria suci juga menerima anugerah keabadian yang serupa? Jika demikian, maka besar kemungkinan mereka memiliki kemampuan setara dengan para Gorosei, yang berarti posisi mereka dalam hierarki kekuatan dunia One Piece jauh lebih tinggi dari yang kita perkirakan sebelumnya. Fakta ini semakin menambahkan misteri terkait struktur kekuatan di balik pemerintah dunia. Jika para Holy Knight mendapatkan dikaruniai keabadian seperti para Gorosei, maka mereka bukan hanya sekedar ancaman, melainkan kekuatan besar yang bisa mengguncang keseimbangan dunia dalam waktu dekat. Melihat hal ini, Mimin Boknime jadi berpikir ada di mana saatnya Luffy mampu menekan para kesatria suci sampai benar-benar kemampuan regenerasi itu mencapai batas penyembuhan. Ini seperti biasa di ruang otoritas itu hanya ada para Gorosei saja. Di sini mereka pun bisa berbicara dengan bebas lagi karena dalam rapat tadi ada beberapa hal yang tidak bisa mereka ucapkan di depan yang lain. Hal ini berkaitan dengan rahasia dunia yang ditutupi oleh para Gorosei dan Im Sama. Jadi jelas bahwa meski angkatan laut, kesatria suci, dan si Perpol adalah bawahan mereka, tetap saja Im Sama dan Gorosei masih merahasiakan beberapa hal dari mereka semua. Rahasia ini berkaitan dengan kerajaan kuno yang merupakan musuh mereka di masa lalu. Gorosei di sana berdiskusi bahwa semua kekacauan yang terjadi sekarang bisa berujung pada perang yang sangat besar nanti. Itulah alasan mengapa Gorosei mengadakan rapat penting tadi. Menurut mereka, perang itu bisa memiliki skala yang sama seperti dalam abad kekosongan dulu. Dalam rapat sebelumnya, Gorosei tidak menceritakan secara detail tentang abad kekosongan karena ada banyak rahasia yang ada di dalamnya. Tapi yang bisa mereka katakan tadi adalah bahwa dalam abad kekosongan itu ada pertempuran dahsyat antara para pendiri pemerintah dunia melawan pihak musuh mereka. Mereka tak menyebutkan nama dari pihak musuh mereka itu karena itu adalah bagian dari rahasia besar, tapi admin tentu paham bahwa itu merujuk pada kerajaan kuno. Gorosei juga menjelaskan bahwa pihak musuh memiliki banyak sekali aliansi, tapi ada 3 aliansi dengan peran yang paling signifikan. Mereka adalah para raksasa, para samurai, dan para manusia ikan. Belajar dari sejarah masa lalu yang sangat menyulitkan, Gorosei ingin 3 pihak itu pun sekarang ini mendapatkan perhatian yang khusus. Mereka dulu memang bisa memenangkan perang dalam abad kekosongan, namun belum tentu dalam era sekarang mereka bisa menang lagi. Tak heran sejak beberapa waktu yang lalu mereka sudah mengirim beberapa kesatria suci untuk memaksa Elbaf tunduk pada pemerintah dunia, dimulai dari penawaran tiket emas dari Shamrock kepada Loki untuk menjadi Tenryubito. Namun Loki menolak, bukan namanya Loki kalau tidak keras kepala. Hal ini juga bertentangan dengan visi misi Raja Harald yang ingin menjadikan Elbaf negeri aman damai yang berafiliasi dengan pemerintah. Di samping itu, dari masa ke masa para raksasa memang adalah salah satu aliansi paling merepotkan yang memihak Joy Boy karena para raksasa Meang sulit untuk diatur. Di sini para Gorosei mengatakan hal yang cukup mengejutkan bahwa rupanya masing-masing dari 3 negeri itu menyembunyikan kekuatan besar yang sangat berbahaya. Menurut Mimin Boknim, menduga bahwa kekuatan besar di Pulau Manusia Ikan adalah senjata kuno Poseidon, sedangkan kekuatan besar yang ada di Wano Kuni adalah senjata kuno Pluton. Nah, untuk kekuatan besar yang ada di Elbaf bukanlah senjata kuno melainkan sesuatu yang lain. Mengapa Mimin Boknime bilang bahwa yang ada di Elbaf itu bukan senjata kuno melainkan sesuatu yang lain? Karena seperti yang kita tahu, senjata kuno hanya ada 3, yaitu Uranus ada di tangan pemerintah dunia, Pluton ada di Wano Kuni, Poseidon ada di Pulau Manusia Ikan, dan Uranus ada di Mary Joyce. Sedangkan kekuatan besar di Elbaf masih sangat misterius. Ketika para Gorosei membahas soal kekuatan besar yang tersembunyi di Pulau Elbaf, cerita pun menampilkan keadaan di Elbaf di mana ada siluet yang mirip sekali dengan Luffy dan awan putihnya. Namun bentuk tubuhnya tidak kurus dan pendek seperti Luffy. Di saat mode Gear 5-nya, Mimin Boknim berpikir Luffy mengalami penyempurnaan mode Nika yang bentuknya
belum diperlihatkan Oda. Selain itu juga scene berpindah ke tampilan lubang besar di dunia bawah Elbaf yang menjadi gerbang masuk menuju dunia paling dasar Elbaf, dan kini tempat itu sudah terendam air laut. Seperti yang admin bahas beberapa waktu yang lalu, dulu sebenarnya di Elbaf ada 4 wilayah utama yang menjadi tempat tinggal para raksasa Elbaf. Yang paling bawah adalah dunia paling dasar yang menopang akar-akar pohon Adam. Setelah itu dunia bawah yang menjadi tempat diantaranya Loki dan juga lokasi penjara para kriminal Elbaf yang lain. Menurut Mimin Bochnime, terdapat 2 harta karun Elbaf yang diincar para Gorosei, yaitu terkait dengan lubang besar di Elbaf dan ras kuno Elbaf, yang bila kita lihat yang tersisa di Elbaf hanyalah Loki. Kemudian dunia matahari, tempat para warga biasa tinggal dan banyak desa berlokasi di sana, dan yang paling atas tentu adalah dunia surga yang menjadi tempat tinggal para bangsawan Elbaf dan banyak istana-istana megah berdiri di sana. Ratusan tahun yang lalu Elbaf selalu memiliki 4 wilayah besar itu, namun seiring berjalannya waktu, air laut semakin naik sehingga dalam 100 tahun belakangan ini, dunia paling dasar yang ada di Elbaf itu terendam air laut dan para warga yang tadinya tinggal di sana dievakuasi dan kini tinggal di dunia matahari. Berhubung tadi para Gorosei membahas soal kekuatan besar Elbaf dan tiba-tiba memperlihatkan lubang besar itu, maka menurut Mimin Bochnime itu adalah petunjuk bahwa kekuatan besar Elbaf yang misterius berada di dalam lubang besar tersebut. Kurang satu misteri lagi yang belum terungkap soal Elbaf. Bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1146. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World.